Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gatras. Di konten ATP kali ini aku akan membahas salah satu PO asal Probolinggo. Jadi perusahaan otobus ini termasuk salah satu perusahaan otobus legenda yang ada di Jawa Timur ya. Siapa lagi kalau bukan Akas Group. Jadi mungkin aku akan sedikit cerita singkat tentang asal usul dari PO Akas Group ini, teman-teman. Jadi dulu pada tahun 1934 pada masa-masa perjuangan Bapak Haji Karman Ahmad itu membuka bengkel ya. Bengkel ini bergerak di bidang jasa perbaikan senjata, teman-teman. Jadi setelah masa-masa kemerdekaan datang, lebih tepatnya tahun 1951, Bapak Haji Karman Ahmad ini merubah bengkel yang tadinya di bidang jasa perbaikan senjata menjadi bengkel kendaraan niaga, teman-teman. Jadi dulu waktu itu bermodalkan beberapa sasis truk yang dimodifikasi menjadi bus dengan bodi kayu. PO Akas ini resmi berdiri pada tahun 1956. Untuk trayek pertama yang dilayani oleh PO Akas ini adalah trayek dari Probolinggo ke Sukapura dan Probolinggo ke Bremi, teman-teman. Jadi dua trayek ini merupakan dua trayek cikal bakal berdirinya PO Akas hingga saat ini ya, teman-teman. Untuk PO Akas sendiri itu dibagi pengelolaannya menjadi 4 pada waktu itu. Jadi untuk Akas 1 itu dikelola oleh Bapak Harsono, lalu di Akas 2 itu dikelola oleh Bapak Hartoyo, dan Akas 3 itu kalau nggak salah dikelola oleh keponakannya Bapak Ali yang sama-sama menjadi founder Akas. Lalu di Akas 4 itu dikelola oleh Bapak Edi Haryadi sebagai putra bungsu dari pasangan Bapak Haji Karman Ahmad. Jadi koreksi ya kalau aku salah, teman-teman. Jadi memang seiring berjalannya waktu PO Akas ini sangat berkembang dengan pesat. Jadi Akas 1, 2, 3, dan 4 ini seperti menjadi raja di Jawa Timur ya. Dan yang paling besar itu kalau nggak salah dulu itu di Akas 2 ya, yang perkembangannya paling pesat. Tetapi untuk edisi konten ATB kali ini aku tidak membahas Akas 1, 2, dan 3, tetapi aku di konten kali ini akan membahas Akas 4 ya, yang dikomandoi oleh Bapak Edi Haryadi selaku founder dari Akas 4 dan juga kedua putranya yaitu Mas Hendi Hardianto dan juga Mas Yoga, teman-teman. Untuk PO Akas 4 sendiri itu wilayah operasionalnya itu lebih terkonsentrasi di wilayah Tapal Kuda sebelah utara, teman-teman. Jadi sepanjangan jalur Banyuwangi, Situbondo hingga dengan Madura. Seiring berjalannya waktu, PO Akas 4 ini berkembang dengan pesat. Terbukti dengan mengakuisisi beberapa trayek dari PO sebelah maupun trayek dari saudaranya sendiri ya. Menurut atau yang tercatat oleh Gatras, ada beberapa trayek yang sudah dibeli oleh PO Akas 4, yaitu dari Banyuwangi ke Jogja itu dulu ada trayeknya Akas NNR atau Mila Sejahtera yang diakuisisi oleh Akas 4. Lalu ada trayeknya Sabar Indah itu dari Bondowoso ke Surabaya dan Madura, itu trayeknya muter via Situbondo ya kalau nggak salah. Lalu ada juga trayek dari Akas Asri yang jalurnya itu lebih terkonsentrasi di wilayah Tapal Kuda bagian selatan dari Banyuwangi, Jember hingga ke Madura. Jadi sampai dengan saat ini PO Akas 4 ini berkembang pesat dan perusahaannya itu di-branding menjadi Akas Mila Sejahtera ya, teman-teman. Jadi perpaduan antara Akas 4 dan Mila Sejahtera. Kalau nggak salah antara Akas 4 dan Mila Sejahtera ini untuk saat ini sudah menjadi perusahaan yang berbeda ya. Jadi pengelolaannya itu sudah dipisahkan. Kalau nggak salah untuk Akas 4 ini dipegang Mas Hendi, sedangkan untuk Mila Sejahteranya ini dipegang oleh Mas Yoga. Jadi seperti itu ya, teman-teman.
Lalu apa sih yang menjadikan PO Akas 4 ini berkembang pesat sehingga menjadi seperti saat ini ya? Jadi Gatras merangkum beberapa poin di sini yang menjadi perhatian dari Gatras sehingga Akas 4 ini mampu berkembang dengan pesat di jalurnya teman-teman. Jadi sebelum masuk ke pembahasannya, seperti biasa apa yang aku sampaikan ini adalah opini atau murni pandangan dari tim Gatras ya teman-teman. Atau jika kalian mempunyai opini-opini atau pandangan lain, kalian bisa tulis pandangan kalian atau opini kalian di kolom komentar untuk menjadi bahan deskripsi kita pertama. Oh ya, bagi kalian yang belum subscribe channel Gatras, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel Gatras, lalu aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Gatras. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Pada tahun medio 2013 atau 2014, manajemen Akas 4 waktu itu melakukan perombakan ya, atau revolusi besar-besaran. Jadi perombakan ini meliputi dari pelayanan, lalu manajerial dan lain-lain teman-teman. Ini terbukti sangat ampuh ya untuk mendongkrak nama Akas 4 hingga menjadi besar seperti saat ini teman-teman. Jadi ada beberapa perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh manajemen pada waktu itu. Salah satu perbaikan-perbaikan yang dilakukan adalah pertama itu memperketat petugas kontrol teman-teman. Jadi Akas 4 ini terkenal sangat ketat ya, atau terkenal sangat tertib sekali di jalur yang dilaluinya. Karena Akas 4 memang mempunyai petugas yang ditugaskan khusus untuk mengontrol kinerja dari kru-kru yang jalan di rute tersebut teman-teman. Jadi kalau untuk Akas 4 ini memang kalian tidak usah khawatir, tarifnya itu sangat tertib dan juga layanannya itu sesuai dengan apa yang dipasang di kaca ya teman-teman. Jadi jarang sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran yang ada di bus Akas 4 maupun Mila Sejahtera teman-teman. Karena memang sanksinya itu sangat berat sekali teman-teman. Kalau menurut informasi dari beberapa kru yang pernah aku ajak ngobrol atau aku ajak sharing. Jadi kalau ketahuan petugas kontrol kembalian selisih 1.000 atau 1.000 atau Rp1 pun itu bisa menjadi masalah bagi kru tersebut teman-teman, karena bisa dianggap kru tersebut nakal ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalian naik Akas 4 itu tidak usah khawatir, kalian pasti akan dilayani dengan sepenuh hati, dengan tertib ya teman-teman. Akas 4 juga, Akas Mila Sejahtera juga membuka call center yang bisa kalian gunakan sebagai aduan apabila di sepanjang perjalanan ketika kalian naik bus armada dari Akas Mila Sejahtera itu mengalami kejadian-kejadian yang bisa dibilang kurang mengenakan mungkin, atau kejadian-kejadian yang tidak semestinya teman-teman. Jadi mulai dari pelanggaran tarif atau pelayanan yang kurang mengenakan atau lain sebagainya, kalian bisa komplain di sana. Jadi untuk saat ini Akas 4 ini menjadi bus yang paling tertib di jalurnya dan bisa dibilang menjadi trendsetter ya di tapal kuda ini. Jadi belum ada PO-PO lain atau perusahaan-perusahaan lain selain Akas Mila Sejahtera ini yang tertib di jalurnya teman-teman. Kalaupun ada itu ya mungkin 1-2 busnya tertib, tetapi kru-kru yang lain bisa dibilang itu ya begitulah. Apalagi jalur tapal kuda ini kan terkenal dengan jalur yang sangat problematik ya kalau menurut Gatras ya. Karena kalau kalian lihat di grup-grup Facebook atau kalau kalian datang langsung ke Terminal Purabaya dan menyaksikan, itu di jalur tapal kuda itu menjadi jalur yang sangat horor dan paling dihindari oleh penumpang di wilayah sana teman-teman. Jadi banyak di antara penumpang di tapal kuda itu lebih memilih moda lain daripada moda bus karena hal-hal tersebut. Jadi salah satunya itu mengoper yang tidak tertib, lalu tarif yang seenaknya sendiri dan lain sebagainya. Nah, Akas 4 atau Akas Mila Sejahtera ini mampu melihat celah tersebut sebagai peluang untuk mengangkat
brand atau membranding busnya itu menjadi lebih baik ya. Jadi mulai dari petugas kontrol tadi yang tertib, bisa dibilang manajemen yang tertib ya, yang ketat, yang tertib, lalu pelayanan yang maksimal di jalurnya, itu menjadikan AKAS 4 ini banyak sekali dicintai dan bahkan menjadi pilihan utama ketika penumpang di wilayah tersebut melaju dari wilayah Tapal Kuda menuju Surabaya atau daerah lainnya menggunakan bus, teman-teman. Jadi selama ada AKAS 4 di jalurnya, itu pasti menjadi pilihan utama penumpang di wilayah tersebut. Di faktor yang berikutnya itu, AKAS Mila Sejahtera mampu merubah image penumpang Tapal Kuda yang dulunya anti dengan bus AC menjadi senang dan gemar naik bus AC ya teman-teman. Jadi bebarengan dengan perbaikan manajemen yang dilakukan di medio 2013 dan 2014, AKAS Mila Sejahtera ini juga memperbaiki layanan dan fasilitas yang ada di busnya, teman-teman. Jadi beberapa busnya yang sebelumnya layanannya itu non AC itu dirubah menjadi layanan ATB atau AC tarif biasa, dan beberapa armada-armada baru yang didatangkan dari beberapa karoseri ternama itu dilengkapi dengan smoking area. Terbukti ini sangat jitu sekali ya teman-teman. Jadi smoking area itu menjadi sesuatu yang sangat sakral kalau menurut Gatres di Tapal Kuda, karena dahulu kalian pasti pernah dengar kalau penumpang di wilayah sekitaran Tapal Kuda dan Madura itu dikenal dengan penumpang yang gemar merokok ya ketika menaiki transportasi umum. Jadi makanya di jalur ini tuh masih sangat banyak sekali ditemui atau masih subur banget ya bus-bus dengan layanan non AC, karena masih termakan pakem yang lama, teman-teman. Padahal kalau kita mampu berinovasi lebih baik dengan memperhatikan faktor-faktor yang bisa memikat hati para penumpang di wilayah tersebut, terbukti juga bisa kok. AKAS 4 ini contohnya, atau AKAS Mila Sejahtera ini contohnya. Jadi beberapa busnya yang baru itu dilengkapi dengan smoking area untuk menginisiasi keinginan para penumpang-penumpangnya yang ingin merokok di dalam bus ya teman-teman. Bahkan tidak jarang area smoking atau smoking areanya ini lebih dulu penuh daripada tempat duduk yang ada di depan, teman-teman, atau tempat duduk yang bukan di non smoking area ya. Jadi tak jarang juga untuk bangku-bangku di smoking area ini menjadi rebutan para penumpang di wilayah tersebut, teman-teman. Karena memang brandingnya AKAS 4 ini kan menghadirkan line bus dengan layanan yang aman, nyaman, dan tertib ya. Jadi memang inovasi-inovasi yang jitu itu sangat diperlukan. Jadi meskipun kita berinovasi, tetapi tetap bisa memikat hati para penumpang dan tidak meninggalkan layanan busnya, teman-teman. Di faktor berikutnya, teman-teman, ini faktor yang menurut Gatres sangat mempengaruhi juga penumpang di wilayah Tapal Kuda. Kenapa sih sampai mencintai AKAS Mila Sejahtera dan tidak mau berpaling dari AKAS Mila Sejahtera? Jadi AKAS Mila Sejahtera ini satu-satunya PO mungkin di Tapal Kuda yang berani memasang tabel tarif di semua busnya, teman-teman. Jadi tidak pilih-pilih jalur ya, mau itu jalur mana, selama itu busnya AKAS Mila Sejahtera itu pasti ada tabel tarif yang terpampang di sana, teman-teman. Jadi penumpang itu tidak usah khawatir, bisa melihat tarif sesuai dengan tujuan mereka, teman-teman. Jadi tidak usah khawatir terkena tarif ngawur atau calo dan lain sebagainya. Tinggal bagaimana penumpang tersebut menyiasati ketika naik bus dari terminal-terminal yang bisa disebut rawan ya, seperti terminal Purabaya Bungurasi. Jadi kalau kalian misalkan mau naik busnya AKAS Mila Sejahtera baik ekonomi maupun patas ke wilayah Tapal Kuda atau dari Surabaya ke Madura atau daerah lain yang dilayani oleh AKAS 4 atau AKAS Mila Sejahtera ini, kalian harus pinter-pinter cari salahnya, teman-teman. Terkadang di terminal Purabaya Bungurasi itu sengaja ya, ada oknum-oknum tertentu yang memang bilang kalau busnya itu sudah berangkat, kalau busnya itu tidak jalan, atau mungkin bagi penumpang yang awam dibilang
itu bus Akas Mila Sejahtera, padahal bukan ya teman-teman. Jadi penumpang itu bisa melihat sendiri berapa sih besaran tarif yang akan dibayarkan kepada kondektur ketika naik bus Akas Mila Sejahtera ini. Jadi di Tapal Kuda ini sangat jarang sekali ya teman-teman, bus ekonomi itu yang berani pasang tabel tarif. Setahu Gatras itu setelah ada Akas Mila Sejahtera, ada PO Laju yang divisi Ambulu atau yang melayani rute ke Ambulu. Itu pun ya cuman divisi Ambulu, untuk divisi-divisi lain sepertinya belum ada ya teman-teman. Jadi inilah strategi-strategi jitu yang dilakukan oleh manajemen Akas Mila Sejahtera, sehingga Akas Mila Sejahtera ini dicintai oleh para penumpang dan pelanggan di jalurnya teman-teman. Jadi tak heran ya kalau Akas Mila Sejahtera ini sampai mampu meremajakan unitnya setiap tahunnya, atau mungkin mengakuisisi trayek-trayek dari PO lain maupun trayek-trayek dari saudaranya sendiri. Jadi ya inilah wajah PO Akas yang sesungguhnya sebenarnya teman-teman. Jadi memang dulu waktu masa jaya-jayanya PO Akas ini terkenal PO yang sangat nyaman, tertib, baik dari segi bus dan layanannya ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan Akas 4 ini atau Akas Mila Sejahtera ini mampu membawa nama Akas itu terbang tinggi, dan sampai dengan video ini dibuat, Akas Mila Sejahtera ini memang menjadi trendsetter ya di wilayah Tapal Kuda. Jadi menurut Gatras, kalau memang ada perusahaan-perusahaan otobus lain yang mau masuk ke Tapal Kuda, jika pelayanan dan fasilitasnya atau mungkin dalam operasionalnya itu tidak sebaik Akas Mila Sejahtera, ya mungkin akan sulit ya kalau mau masuk di wilayah jalur Tapal Kuda yang di situ ada Akas Mila Sejahtera teman-teman. Ya minimal setara lah, bukan berarti Akas Mila Sejahtera ini perfect atau sempurna ya, pasti ada kekurangan-kekurangan dalam berjalannya operasional, tetapi itu semua pasti sudah dipelajari oleh manajemen yang ada di sana teman-teman. Jadi Gatras ini sangat salut ya sama manajemen Akas Mila Sejahtera, karena mampu melihat celah sekecil apapun menjadi peluang untuk membesarkan perusahaan mereka teman-teman. Oke, jadi itu tadi ya beberapa faktor yang menjadikan branding dari Akas Mila Sejahtera ini sangat berhasil di wilayah yang dilaluinya. Jadi memang Akas Mila Sejahtera ini kalau Gatras lihat itu belajar dari pengalaman ya teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang memang tidak bisa diceritakan di sini, dan menjadi pelajaran mungkin bagi founder-founder yang ada di jajaran manajemen Akas Mila Sejahtera, sehingga berbenah dan menjadi lebih baik seperti sekarang atau seperti saat ini teman-teman. Oh iya lupa, jadi untuk Akas Mila Sejahtera ini juga menjadi perusahaan otobus di Tapal Kuda dengan media sosial yang paling aktif ya. Jadi kalian di sana itu bisa melihat informasi-informasi tentang tarif, jadwal keberangkatan, lalu beberapa informasi lainnya tentang Akas Mila Sejahtera. Jadi kalian tidak usah khawatir ya, kalau misalkan kalian mau naik layanan bus Akas Mila Sejahtera, kalian bisa melihat official Instagram dan bisa DM adminnya mungkin untuk tanya-tanya beberapa hal, mulai dari tarif, jadwal keberangkatan, atau kru yang sedang bertugas, atau busnya jalan atau enggak, dan lain sebagainya teman-teman. Jadi mungkin itu tadi sedikit pembahasan Gatras tentang Akas Mila Sejahtera. Semoga Akas Mila Sejahtera ini lebih berkembang lagi menjadi PO yang sangat besar dan bisa membawa nama Akas itu harum kembali, khususnya di dunia transportasi Indonesia ya teman-teman. Jadi mungkin itu tadi pembahasan Gatras. Kurang lebihnya Gatras mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi salah-salah penyebutan nama, kata, atau apapun itu. Jika kalian punya opini atau pendapat lain, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk menjadi bahan diskusi kita bersama nantinya. Oke, terima kasih yang sudah menonton videonya. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video Gatras selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.